Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, dalam masa biasa yang ke-16. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau selalu melimpahkan semua hal baik bagi kami. Semoga kami senantiasa merawat dan menghidupi semua kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarkanlah dunia yang kami diami selalu penuh dengan damai-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu dalam masa biasa yang ke-16, diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah para hamba itu, Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia menjawab, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini sangat cocok untuk kita. Dari mana datangnya rumput liar itu? Suatu pertanyaan yang muncul setiap kali kita kecewa, putus asa, terkejut, atau tersinggung oleh fakta bahwa di dunia kita, di gereja kita, di keluarga kita, dan di dalam hati kita ada kekacauan. Ini adalah kisah yang luar biasa untuk menghibur kita dan membimbing kita ketika kita tergoda untuk beralih
ke model bersih-bersih. Kecenderungan untuk melepaskan diri dari apa yang tidak murni itu ada di dalam diri kita. Dalam bentuk-bentuk terburuknya, hal itu dapat mengarah pada penolakan terhadap mereka yang berbeda dari kita. Itu dapat mendorong kecenderungan untuk menghancurkan orang lain melalui pembunuhan karakter, dan tentu saja itu bisa menjadi argumen moral untuk semua perang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan. Jadi sebagai pengikut Yesus, apa yang ingin Yesus kita lakukan? Apakah dia tidak peduli bahwa semua tampak berantakan? Itu hanya akal sehat untuk tidak membiarkan gulma lepas kendali, bukan? Yesus dengan cepat menunjukkan pertahanan guru. Seorang musuh telah melakukan ini. Yesus ingin kita mengingat bahwa ada musuh dari karya Bapa, dan itu adalah roh jahat. Musuh tidak akan menginginkan apapun bagi kita selain merusak seluruh bidang kehidupan kita. Sebuah keluarga terpisah satu sama lain, sebuah paroki yang dipisahkan oleh faksi-faksi, pemboman atas nama perdamaian, atau seorang individu yang dilumpuhkan oleh rasa bersalah yang merusak diri sendiri. Ini semua adalah kesenangan dari evil spirit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, walaupun demikian, kita harus bekerja melawan kejahatan dalam segala bentuknya. Peringatan yang diperoleh oleh Injil hari ini baik untuk kita. Musuh akan sangat senang jika kita akhirnya menjadi pelayannya dan menyebabkan kekacauan yang lebih besar yang mengarah pada kejahatan yang lebih luas dan dalam. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus, kita harus berani menentang apa yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita hanya boleh berpatokan pada apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kita adalah hamba-hamba yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk bekerja, menabur, menuai di ladang Tuhan. Maka sebagai seorang penabur yang diperintahkan oleh Tuhan, kita harus menaburkan benih-benih yang baik dalam seluruh kehidupan kita. Ladang kehidupan kita harus menghasilkan buah-buah berlimpah. Bila mana ada gulma yang tumbuh, yang menghambat tumbuhnya benih-benih kerajaan Allah dalam ladang kehidupan kita, maka tidak ada jalan lain. Kita harus bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Maka hidup seorang Katolik adalah hidup yang selalu diwarnai oleh pertobatan yang terus-menerus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang siap mewujudkan kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita berarti membiarkan Allah merajai seluruh kehidupan kita. Dan bila mana Allah merajai seluruh kehidupan kita, maka yakin dan percayalah bahwa dunia ini akan dipenuhi dengan damai sejati. Yakin dan percayalah bahwa hidup kita akan sungguh-sungguh tentram, aman, dan penuh dengan kedamaian sejati di dalam kasih Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.